わあ、化け物。あんたも来たのか。気をつけろ。Henshin! Highlight yang kita tunggu dari episode ini tentu adalah team up pertama kali antara rider utama dan secondary rider di series ini ya, yaitu Kamergabu dan juga Valen. Seperti biasa dan sejauh ini ya no protes buat episodenya, masih bener-bener enjoy banget buat diikutin Kamergabu 1 ini. Sebelum lanjut ke bahas-bahas, Anda mau ngasih beberapa pengumuman dulu nih ya. Jadi untuk complete set yang ini sudah di unboxing kemarin guys ya. Jadi unboxingnya juga seru banget. Jadi tinggal ditunggu aja reviewnya satu persatu. Jadi harus Anda umumin ini teman-teman, karena ini boxnya asli keren banget dan ini juga penantian panjang. Jadi jangan lupa kalian nonton unboxing dan juga reactionnya kemarin. Dan juga akhir minggu ini akan ada event game terbesar untuk tahun ini di Indonesia, yaitu Indo Games Expo ya. Jadi tempatnya itu di ICE BSD Hall 3 di Tangerang guys ya. Dan tanggalnya itu 26 sampai 27 Oktober 2024. Pastikan kalian datang karena bakalan ada Tetsuya Iwanaga, Aka dan Kuroto yang bakalan hadir juga dan jadi guest di acara tersebut. Nah, jadi jangan lupa, jangan sampai kelewatan, harus datang guys ya. Untuk pembelian tiketnya kalian langsung aja cek di deskripsi ya. Jadi langsung aja guys, ini dia Kamergabu episode 8. Setelah pertarungan kemarin yang menjadi debut Gabu, Choco, dan Vom, Mbak Tamaki itu berhasil terselamatkan dan cara membuka Human Press untuk mengembalikan manusianya juga agak dibikin sedikit berbeda di sini. Dimana biasanya Soma itu motong tipis kan ya pakai Gabuga Blade. Nah sekarang dirobek aja pakai tangan ya. Soma juga masih menyembunyikan identitasnya dengan pura-pura pas-pasan sama Mbak Tamakinya. Dan gak cuman pertarungan ini aja, tapi pertarungan yang cukup seru juga tersaji antara Kamen Valen melawan Tante Grota. Ini adalah battle keduanya Bang Yanto setelah debut. Langsung lawan salah satu big boss ya. Hasilnya sudah jelas, Valen aka Bang Yanto yang masih inexperience lah ya, bisa dibilang ya dibantai lah sama Tante Grota yang bahkan belum pakai wujud monsternya. Bagian ini tentu banyak yang makin suka sama Tante Grota ya, karena ya kerasa banget brutalnya. Jadi tipe karakter Tante yang kayak gini tuh yang nggak cuman ngandelin arah-arah doang ya, tapi emang brutal sekaligus juga punya skill. Yang paling gokil si Valen di situ sampai disundul pakai kepalanya Tante Grota. Si Valen sempat mukul telak juga ke wajah Tante Grota, tapi yang nggak ngefek sama sekali. Info tambahan, kalau kalian lihat statsnya Kamen Valen di wiki dan semacamnya, punching powernya itu memang benar-benar lemah banget ya. Bahkan paling lemah di antara semua secondary rider di Reiwa. Ya semua pada setuju lah ya, fight bagian ini tuh gokil. Jadi untuk series Kamen Rider ya tetaplah dengan standard action seperti ini. Terima kasih juga kepada Bapak Satoshi Fujita ya sebagai action directornya. Dan ini juga keuntungan karena filming schedule-nya itu dilakukan sangat awal. Jadi mereka itu bisa lebih effort. Jempol buat fight-nya di bagian ini. Membahas keamanannya yang habis dibanjur kuah padang. Maksudnya dibanjur chat di sini. Jadi ekspresi Ane ya, dan mungkin kalian-kalian yang nonton ya mirip-mirip sama Soma guys ya. Jadi Amane itu berusaha sangat keras menyembunyikan kepedihan hatinya ini dengan berusaha semaksimal mungkin untuk tetap terlihat ceria. Tapi kita tuh udah tahu ya kalau dia itu lagi sedih. Makanya ekspresinya tuh sama kayak Soma. Aduh nih orang tuh lagi sedih, ini si Amane lagi sedih ya. Apalagi alasan dia kebanjur chat ya gara-gara keteledorannya diri sendiri yang gak sengaja numpahin chat katanya ya. Jadi kayak ngeles lah. Jadi Amane belum jujur soal si Suesugu yang ngebanjur chatnya itu ke dia. Soal sedihnya Amane tapi masih berusaha untuk terlihat happy, apalagi sambil kerja juga secara profesional berlanjut ke hari-hari berikutnya ya. Jadi kerasa gitu pedihnya guys ya. Jadi ini dinamika yang cukup bagus juga ya, dimana ya sejauh ini kita lihat Amane begitu happy, tapi tiba-tiba ya down seperti ini tuh jadi kayak agak-agak ke kita yang nonton juga jadi berasa loh itu sesek-seseknya ya. Di toko Happy Pare juga Amane jadi terlihat lesu. Sementara itu yang Anda suka ya, Soma kemarin-kemarin di awal pekerjaannya kan banyak banget ngelakuin kesalahan ya, karena kelebihan tenaga juga. Kayak mecahin guci, bikin pohon tumbang. Terlihat ada usaha keras dari Soma yang ingin memperbaiki ini semua dengan cara berlatih. Dimana dia udah naruh gucinya itu dengan sangat hati-hati. Sampai-sampai udah malam di toko HP Pare aja dia itu masih berlatih buat mecahin telur dengan benar dan juga dengan hati-hati juga. Gak cuman Soma aja yang udah ngerasa Amane itu lagi sedih ya, tapi tantenya juga.
yaitu Tante Masako juga udah ngerasain juga ya. Sampai-sampai nyamperin ke toko Happy Pare malam-malam. Si Tante ya berkunjung ke toko dalam rangka untuk menyampaikan dan mewakilkan permintaan maafnya ke si Amane. Tapi sesuai yang Ane bilang kemarin guys ya, nggak peduli lu waifuin Amane tahun ini apa gimana, walau si Suesugu juga keterlaluan, tapi Amane juga salah dan juga kelewat batas. Poinnya di sini, kita itu nggak bisa ngasih gaya treatment yang sama ke permasalahan semua orang. Nah ini penerapan juga nih bagi kalian ya di real life ya. Harus kita lihat dulu orang yang mau kita himbau ataupun hibur kondisinya itu seperti apa, termasuk mentalnya. Kalau kayak Amane kemarin kan kayak nyerocos bulu dan muji-muji terus, malah bikin yang bersangkutan itu ya makin emosi. Maksudnya baik, sekali lagi maksudnya baik, tapi caranya salah. Nah soal ini dijelaskan lebih lanjut, karena pas ada case seperti ini sedari dulu dan Amane itu berusaha ngehibur orangnya, orang itu malah bilang, ah lu mah nggak ngerti sama apa yang gue rasain gitu. Jadi secara kasar sih, lu nggak pernah ngerasain apa sih sok-sok ngerti sama permasalahan gue. Nah, itu juga sering terjadi di kehidupan nyata kita guys. Yang berujung Amane ya jadi nyalahin diri sendiri lagi dan lagi ya. Sisi positif lainnya, Amane mau berusaha seperti ini aja udah bagus. Usahanya itu udah bagus guys ya. Karena dari hati dia itu dia tulus ngelakuinnya. Bagian ini bagus banget sih ya untuk sisi kemanusiaannya dan juga menuju ke konklusinya nanti ya. Semoga yang nonton juga ya bisa metik lah bagian-bagian positifnya di sini. Nilai plus buat episode kali ini. Konklusinya kita bahas nyusul ya, masih di video ini. Berlanjut ke Bang Yanto yang setelah pertarungan dengan Tante Grota menyambangi lagi ke kediaman Kenzo Suga. Di sini akhirnya dia itu baru pertama kali mengetahui soal Granuto yang bisa menyamar sebagai manusia. Jadi mau itu Stomach Family ataupun pekerja-pekerja Granuto. Di sini diperlihatkan item yang Ane sering bilang sejauh ini seperti limiter itu ya, yang penggunaannya itu dimasukkan ke gabunya setiap Granuto untuk bisa memakai penyamaran manusia mereka. Nah, si limiter-limiter ini ibarat baju bagi para Granuto. Dan Granuto juga bisa ganti baju atau ganti skin manusia itu sesuka hati mereka. Mau tampilannya kayak gimana, terserah mereka. Langsung ada contoh jelasnya di episode ini. Kita bisa lihat ya, satu Granuto itu bisa nyamar jadi dua manusia berbeda yang akan Ane jelaskan nanti. Soal gimana mereka dapat tampilan manusianya, apakah lewat analisa dan lihat orangnya aja, atau bisa juga orang-orang yang udah mati mereka itu ambil skinnya. Nah soal ini semoga bisa dijelaskan lebih lanjut ya. Jadi teori soal ini udah dibuka nih. Jadi semoga mereka itu bisa memanfaatkan teori soal ini tuh untuk ngasih beberapa twist cerita gitu ke depannya ya. Paling simpel sih kayak ada sosok Granuto tapi pakai skinnya si Sou-nya Bang Yanto, Pak Sioya kan ya, misalnya itu. Atau mungkin jadi ada kembar dua gitu ya. Kayak misalkan Amane itu jadi ada dua, yang satu manusia, yang satu itu Granuto pakai skin Amane. Emang jadi mirip-mirip Kamen Rider Kabuto sih ya, karena Worm kan punya kemampuan mimik seperti ini. Tapi ya bisalah dimasukin untuk ngasih variasi cerita lagi di serial Gabu ini. Spekulasi tambahan, bisa juga ya, jangan-jangan sisa-sisa kulit manusia yang udah diubah jadi Dark Snake sebelumnya itu jadi bahan buat samaran para Granuto ini. Jadi semua samaran yang dipakai Granuto itu sebenarnya adalah dari korban manusia-manusia yang udah diubah jadi Dark Snake, dan sisa kulitnya yang nggak terpakai itu dijadiin samaran. Ini bisa masuk guys ya. Perlu diingat waktu episode 4 kemarin kita bisa lihat ya, jadi kaca human press-nya si Ibu Soma itu habis diproses jadi Dark Snake kan jadi buram, dan ada tumpukan human press buram lainnya yang ada di kotak kayu itu kan guys ya. Jadi jangan-jangan human press buram itu tuh bisa didaur ulang kembali bisa dibilang, dan dijadikan samaran untuk para Granuto ini ya. Jadi skinnya atau bisa dibilang jadi si bajunya. Ini menarik. Masih di bagian ini langsung dicek kan tuh ya bagian perutnya si Kenzo Suga sama si Bang Yanto. Dan gak ada mulut monster alias gabunya, yang membuktikan kalau Kenzo Suga ini tuh hanya manusia biasa. Eits, tapi mari kita bikin ribet sedikit di sini ya. Kalau kalian perhatikan, di perutnya Kenzo Suga ada garis merahnya. Sebenarnya ini normal-normal aja sih ya. Orang-orang kebanyakan juga ada guys ya, efek karena badan mereka dan perutnya itu ya tertekuk lah ya dalam jangka waktu yang lama sehingga meninggalkan garis merah seperti itu. Anda juga ada kok ya, jujur aja ya. Jadi teori liar atau berprediksi sedikit ya, bisa aja kalau garis-garis merah itu bekas operasi Kenzo Suga yang dicabut gabunya. Kalau memang sekali lagi dia itu ternyata adalah seorang Granuto. Karena soal ini Ana mau sambungin lagi ke organ Granuto yang kemarin Kenzo Suga itu implan ke tubuhnya Bang Yanto. Kalau teori ini nyambung, berarti organ Granuto kemarin ya punyanya Kenzo Suga, yang diambil dari tubuhnya selepas organ gabunya juga dicabut, terus ditanamin ke Bang Yanto.
Jadi ini sekedar teori aja guys ya. Tapi pas Valen Buster itu tercipta awal-awal, si Kenzo Suga kan ngomong ya, antara aku dan kamu. Nah, kenapa harus ada antara aku? Kan nggak ada ininya, sel Granutonya. Tapi bisa aja dari situ kita sambungin lagi pembahasannya ke sini guys ya. Jadi Anda masih curiga sekali lagi sama si Kenzo Suga. Maaf ya Pak Kenzo Suga ya. Jadi bahas-bahas Agan Reza selalu aja ada kecurigaan sama Anda nih ya. Nah setelah itu Bang Yanto itu pergi ke rumah besarnya si Tante Masako ya, dengan tujuan melanjutkan penyelidikannya lebih lanjut. Dasaran pertama, ada orang yang hilang pertama ya, bernama Akita Shingo. Dimana ia terakhir itu terlihat ada di galerinya Pak Iwa Shimizu. Jadi Iwa Shimizu itu ya si Granuto yang baru aja dikalahin sama si Soma. Dan pas si Bang Yanto itu ke galeri kemarin, terlihat galerinya itu kan udah berantakan ya, karena dampak pertarungan Soma ya. Dimana Bang Yanto juga nemuin pasportnya Mbak Tamaki yang terjatuh di situ, karena udah dilahap sama Pak Iwa Shimizu ya, yang mengarahkan Bang Yanto untuk menyelidiki rumah Bu Masako tempat Amane dan Soma itu sedang bekerja. Dimana Mbak Tamaki emang tempat kerjanya juga atau tempat galerinya itu ada di sini guys ya. Tentunya soal ini juga membuat Bang Yanto bertemu lagi dengan si Soma. Soma beralasan Mbak Tamaki itu sibuk ya, padahal juga ada ketakutan gitu penyelidikannya ini tuh mengarah ke Kamen Rider yang merupakan identitas si Soma. Bagian begini-begini aja menarik banget loh ya. Ana breakdownnya juga, wah ini nyambung, wah asli ya, asik banget ya. Besok-besoknya juga Bang Yanto masih ke rumah Bu Masako dan ketemu lagi sama Soma dan ketemu juga sama Amane. Berarti scene ini yang jadi pertemuan pertama 3 karakter utama di seri ini sekaligus. Ngelanjutin soal Granuto yang bisa sebanyak mungkin memakai dan memilih penyamaran manusianya ya. Jadi Granuto yang baru dikalahin sama si Soma itu bernama Granuto Din ya. Ternyata dia itu belum kalah dan kali ini dia itu kembali lagi menyamar sebagai seorang pria dari Italia bernama Amanto Sardina. Info tambahan, nama Granutonya itu diambil dari nama Sarden ya, dimana Sarden nama Italianya itu kan Sardina. Makanya nyambung juga ke dia yang menyamar sebagai pria dari Italia. Alasannya mirip pas nge-approach Mbak Tamaki kemarin ya, dimana sekarang dia itu mau nge-scout si Suesugu dengan melihat galerinya. Soal ini Amane, Soma, dan Bang Yanto ya melakukan briefing bagaimana nih caranya untuk membuka kedok dari si Granuto ini. Soma juga ya cukup kaget ya kalau Bang Yanto ternyata udah tahu soal gabu yang ada di setiap perut Granuto. Wah, ternyata dia udah tahu sejauh ini. Akhirnya ditemukanlah cara di mana Soma itu pura-pura bawain teh dan pura-pura jatuh tersandung sehingga tehnya tadi tuh numpahin bajunya Pak Sardina. Bener kan? Pas dibuka ternyata ada mulut monsternya. Jadi ekspresi Soma juga lucu banget ya. Wah, bakemono. Mukanya juga polos banget seperti itu ya. Dan berlanjut dikejarlah sama si Soma dan juga si Bang Yanto di sini. Dan kita bisa lihat lagi pose Henshin Bang Yanto di sini menjadi Kamen Rider Valen ya. Soma juga nyusul dan dia juga Henshin diem-diem di sini guys. Anak kemarin kan bilang ya, setiap bagian Soma Henshin selalu aja ada improvisasinya kan. Entah lagi diserang sambil ngehindar dan lain-lain. Sekarang mereka ngasih sisi lucu. Karena Henshinnya diem-diem, makanya permen-permen yang pada terbang pas sekuensinya itu pada dikumpulin atau dipungut sama si Soma biar nggak dilihat sama Bang Yanto. Terus pas udah beres Henshin ya, kepalanya tuh nongol miring kayak gitu di bawah ya. Itu juga asli guys, lucu banget. Ngakak Anda juga di bagian itu ya. Dan ini dia team up pertama kali antara Kamen Gabu dan juga Kamen Rider Valen, dimana Soma juga berubah lagi menjadi Choco dan Foam dan terciptalah kombinasi 2 coklat ya dari 2 rider. Dikira udah dikalahin sama finishingnya Valen, ternyata Granuto Din ini masih hidup lagi dan lagi. Ngakunya sih abadi ya, tapi ada triknya guys di sini. Jadi gila ya, di fight ini si Valen sampai finishing berapa kali tuh ya. Brutal amat. Jadi kita tahu dong ya, nggak ada batasan energi dari si Valen ini, terutama dari si rider sistemnya, si Valen Buster ya. Kita juga nggak lihat bagian Bang Yanto ganti Gochizo karena Chokodonnya itu habis pemakaiannya ya. Jadi dari awal gelut sampai beres ya udah pakai 1 Gochizo aja guys ya. Jadi kita potong dulu bagian gelutnya ini ke si Suesugu yang makin frustasi. Jadi udah seneng nih ya, ada yang nge-approach dia, ternyata monster ya, makin kena mental deh dia. Dan disinilah Amane beraksi dengan pendekatan yang berbeda ya. Dan setelah ini juga dia itu langsung ngebawa seember cat ke tempat gelut tadi dan tanpa ragu langsung ngebanjur si Granutonya. Ditambahin pula dengan omelan khas emak-emak. Nah, apakah di sini tuh akan jadi start point awal buat build up karakter Amane kalau
Kalau sekali lagi dia itu emang jadi rider nantinya ya. Secara development ya ini titik mulai yang bagus menurut Ana. Tapi sekali lagi Ana menentang sangat keras kalau memang Amane itu harus dijadikan rider. Please jangan, please enggak, please jadi heroin aja ya. Bagian yang juga penting untuk dibahas yaitu bagian Stomach Family. Akhirnya soal gabu merah tersampaikan ke si kepala tertinggi yaitu Rango Stomach ya. Bagian ini nggak sengaja keceplosan sama si Jeep ya. Jadi ya Rango jelas kecewa. Ternyata ada si Akagabu ya. Tapi Jeep sama Shita itu kok nggak laporan. Tante Grota juga sedikit keheranan karena yang gelut sama dia sebelumnya itu nggak punya Akagabu guys ya. Ya kan si Valen gitu ya. Berarti kalau kita coba sedikit nangkep, Nyelf itu yang udah tahu sama semua ini guys ya. Jadi ya dia itu udah tahu soal kamar gabu dan dia udah tahu juga soal kamar Valen. Dan keputusan besarnya di sini, Jeep dan Shita resmi dipecat oleh Rango dari Stomach Company. Jadi gila ya, awal banget loh ini ya. Nah, apa yang terjadi sama Jeep dan Shita setelah ini? Apa jadi luntang-lantung? Apa tetap beraksi dengan cara sendiri? Dan moga aja nggak pindah kubu. Udah sangat bosan dengan pattern pindah kubu. Asli guys ya. Lagian sekarang kan ya kayak berasa nggak ada kubu-kubuan kan ya. Jadi ya lagi enjoy banget aja gitu sama pertualangannya si Soma seorang diri. Langkah selanjutnya, Rango menyuruh Nyelf untuk memperkuat modifikasi para karyawan pekerja. Sebelum Rango ngasih tahu, ternyata Nyelf itu sudah melakukan modifikasi ini ya. Jadi diperlihatkan jelas di episode kemarin guys. Dimana kan Ana juga bertanya ya di bahasan kemarin percobaan apa sih yang dilakukan sama si Nyelf ini ya. Nah kita lanjut ke gelutnya lagi ya. Dimana ternyata si Granuto Din ini yang sudah dimodifikasi sama Nyelf jadi punya kemampuan menduplikasikan diri. Jadi duplikasi dirinya itu tercipta dari si peluru-peluru sardennya itu guys ya. Jadi ketika mau mati dia itu langsung bunsin lah bisa dibilang ya. Jadi bunsinnya itu yang kena dan Granuto aslinya lari ya. Jadi dia itu tetap hidup tapi ngaku-ngakunya apa? Tadi kan abadi nih, gua abadi, padahal mah bikin duplikasinya gitu ya. Udah tahu soal trik ini, aksi double Choco Rider yang sebenarnya dimulai nih. Dimana Soma juga langsung memakai 2 Chokodon Gochizo untuk memunculkan lagi 2 Chokodan Dangan. Dimana yang satu itu dikasih ke si Valen ya, dan satu lagi itu dipakai sama si Soma. Jadi 2 rider ini tuh sama-sama pakai dual gun. Actionnya keren di sini dan banyak adegan akrobatiknya. Yang paling keren itu pas si Valen itu jatuh, ditopang kan ya sama si Gabu, dan jadinya 2 rider ini tuh nembak berdua sambil agak jungkir balik gitu. Sampai ada bagian inner nya juga lagi di sini ya. Jadi ini Ana juga udah post BTS Bang Yanto sama Soma pas proses syuting bagian ini. Sampai pakai tali penopang dibantu kru dan juga ada green screen-nya ya di belakangnya ya. Jadi bagian ini acung jempol lagi guys. Granutonya akhirnya berhasil dikalahkan dengan finishing bersama dari 2 rider ini. Jangan lupa dikasih adegan lucu di akhir ya, dimana Gabu dan Valen diajak selfie sama si Amane. Soal Suesugu dan Amane juga berakhir manis, dimana Suesugu langsung minta maaf ke Amane, ditambah dikasih lukisan bunga matahari juga yang Amane bilang bagus di episode sebelumnya. Di akhir juga teman-teman ya, ketika jalan bertiga ya antara si Amane, Bang Yanto dan juga si Soma, Bang Yanto dan Soma ya berusaha buat ngelindungin identitas masing-masing sebagai Kamen Rider. Karena Amane di situ ya udah mulai nyerocos soal Kamen Rider nih ya. Jadi ya takut panik ya, si Bang Yanto dan si Soma ini kayak berasa kayak sepakat tapi nggak langsung gitu ya untuk menyembunyikan identitas atau nggak usah ngurusin soal Kamen Rider lagi. Dan episode minggu depan ada debut dari variasi form Gabu terakhir yaitu Guru Kian Form ya. Dan untuk episode yang minggu depan akan ada pergantian story writer nih ya. Jadi bukan Ibu Junko Komura, tapi Kaori Kaneko yang akan nulis episode minggu depan. Jadi nggak perlu takut guys ya bakalan ada penurunan drastis atau gimana. Tapi inget guys ya, pesan Ana di sini, turunin ekspektasi aja guys ya. Mungkin dari segi story akan sedikit santai seperti series Rider kebanyakan ya untuk episode 2 episode ke depannya. Dan jembatan juga ini menurut Ana sih untuk menuju arc kedua sepertinya ya. Dan juga menuju upgrade form dari Gabu setelah variasi form ini selesai. Kan udah keluar semua ya, Chokodan, Gurukian, Fuamalo, Zaku-Zaku Chips. Nah itu kan udah keluar semua ya. Jadi ya nanti bakal langsung lanjut ke si upgrade form, dimana kan biasanya patternnya itu bakalan muncul di episode belasan. Jadi begitu aja guys ya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Jadi sekali lagi Ana sampaikan kalau episode ini tuh sangat menarik. Masih penuh juga dengan beberapa teori-teorinya yang udah Ana bahas secara lengkap. Ditambahkan juga dengan beberapa teori dan juga spekulasi. Jadi silakan kalian tambahkan aja ya kalau misalkan kalian ada pemikiran-pemikiran dari kalian di kolom komentar bawah. Kita diskusi yang seru seperti biasa ya. Kalau kalian sehat komentarnya, Ana juga pasti tanggapinya dengan baik ya. Thank you sekali lagi teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe. Oh ya,
info juga guys ya, untuk episode minggu depan Ana nggak janji bakal bisa bahas cepat karena Ana ada tugas dinas keluar kota lagi ya. Dan juga ini ya lumayan banyak tugas ya. Jadi ya Ana harus selesain dulu baru bisa fokus ke daily upload seperti biasa ya. Begitu aja. Thank you guys. Bye bye.